Kembali lagi dengan kami, kelompok Warsawa. Pada video ini kami akan membahas tipe data bahasa pemrograman Python. Data analogi. Tipe data analogi sebelumnya pernah menampung sebuah data, sedangkan analogi tipe data yang jenisnya yang bisa ditampung oleh variabel. Data itu sendiri ada beragam jenisnya, mulai dari teks, angka, hingga data yang kompleks, seperti array dan objek. Di dalam JavaScript, tipe data dibagi menjadi dua. Menurut sifatnya, tipe data primitif dan tipe data objektif. Tipe data primitif adalah tipe data yang hanya terdapat satu nilai, contohnya string, number. Tipe data objektif memiliki satu nilai, boolean, null, dan undelfin. Fungsi data dalam bahasa pemrograman berikan kontrol atau batasan yang terdiri bagi seseorang programmer. Hal ini karena tipe data yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga programmer tidak asal-asalan dalam memasukkan data, yaitu dapat menentukan memori yang digunakan, besar kecilnya memori, dan menentukan bilangan bulat, serta mendesimalkan bilangan genap dan bilangan bulat. Tipe data ini memiliki kontrol dan memiliki batasan-batasan yang tertentu pada setiap programmer. Jenis tipe data Python di sini terdapat beberapa macam jenis-jenis tipe data Python, yaitu numerik yang terdiri atas integer, complex number, float, dictionary, boolean, set, sequence type yang terdiri atas string, list, dan tuple. Tetapi di sini kita hanya membahas tiga jenis tipe data saja, yaitu numerik, boolean, dan string. Tipe data sangat penting untuk membuat program. Jangan sudah panjang-panjang kita membuat program, tipe datanya malah salah. Jadinya kita harus mengulang lagi kan. Kelebihan tipe data Python ini tidak perlu lagi menjelaskan tipe datanya, karena dia sudah mengerti sendiri. Tapi wajib kita untuk paham setiap tipe datanya. Di sini bisa kita lihat penjelasan tentang tipe data Python. Yang pertama, boolean. True atau false. Menyatakan benar true yang bernilai 1 atau salah false yang bernilai 0. String. Ayo belajar Python. Menyatakan karakter atau kalimat. Bisa berupa huruf, angka, dan lain-lain. Diapit tanda petik 2 atau petik 1. Integer 25 atau 1209. Menyatakan bilangan bulat. Float 3,14 atau 0,99. Menyatakan bilangan yang mempunyai koma. Hexadesimal 9A atau 1D3. Menyatakan bilangan dalam format hexa, bilangan berbasis 16. Kompleks 1 tambah 5J menyatakan pasangan angka real dan imajinar. List X, Y, Z 786 2,23. Tapi di sini ditandai dengan tanda kurung siku tegak. Data untayan yang menyimpan berbagai tipe data dan isinya bisa diubah-ubah. Tuple XYZ 768 2,23. Di sini menggunakan tanda kurung biasa. Data untayan yang menyimpan berbagai tipe data tapi isinya tidak bisa diubah. Dictionary nama ID 2 yang ditandai dengan tanda kurung kurawal. Data untayan yang menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan penunjuk dan nilai. Oke, langsung saja kita mempraktikkan tipe data Python. Yang pertama, di sini kita buat nama, kelompok ular sawah, umur misalnya 20, alamat rantau perapat, hobi jalan-jalan, jenis kelamin P, tinggi misalnya kita buat 110,5, pintar tuh. Di sini bisa kita inisialisasi variabelnya dengan variabel yang beda, tapi harus menggunakan metode yang sama. Oke, langsung saja kita runningkan. Maka akan tampil ular sawah 20, rantau perapat, jalan-jalan P 110,5 true. Seperti itulah praktek dari jenis tipe data Python. Nah, di sini juga kita bisa mengecek tipe data kita tadi benar atau enggak. Kita langsung saja kita buat print tipe data variabel nama, tipe nama, print tipe data dari variabel umur, dan seterusnya. Maka jika kita runningkan maka akan tampil tipe data dari variabel nama, kelas string, umur, integer, alamat string, hobi string, jenis kelamin string, tinggi float. Itulah tipe dari tipe data Python. Oke, selanjutnya praktek tipe data string. Di sini pertama kita buat nama depan, misalnya kelompok nama belakang, ular sawah nama lengkap, nama depan digabung dengan nama belakang. Di sini penggabungannya harus menggunakan tanda plus dan tengah-tengahnya tanda petik 1. Usia misalnya 20, alamat rantau perapat Kabupaten Labuan Batu, moto nikmati semua proses yang ada. Di sini bisa kita lihat ada yang menggunakan tanda petik 2, ada yang menggunakan tanda petik 1. Tapi tidak apa-apa karena maupun itu tanda petik 2 atau 1 tetap dinyatakan sebagai string.
petik 1, 5 plus usia plus tanda kurung, lagi tanda petik 1. Kenapa di sini menggunakan tanda plus? Karena variabel usia yang bertipe string harus menggunakan tanda plus, koma, tanda petik 1, koma, tanda petik 1, koma, dari di sini hanya sebagai aksara saja, koma alamat, tanda petik 1, koma, moto. Oke, langsung saja kita runningkan, maka yang akan tampil seperti ini. Kelompok ulat sawah 20 dari atau perangkat kabupaten Labuan Batu, moto, nikmati semua proses yang ada. Seperti itulah contoh praktek dari tipe data string. Baiklah, selanjutnya tipe data numerik. Di sini kita mulai dengan perhitungan. Ini kita akan mengimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman. A adalah sebuah nilai variabel mempunyai nilai 10. B, nama variabelnya nilainya 5,5. C, nilai variabelnya minus 0,7. Bagaimana tiga variabel ini bisa jalan? Harus ditambahkan penampungannya untuk menyimpan rumus, yaitu hasil sebagai proses perhitungannya. Variabel hasil sama dengan buka kurung A ditambah B ditambah C bagi 5. Print buka kurung petik 2 hasilnya adalah petik 2, hasil. Dengan hashtag tipe datanya print tipe A, print tipe B, print tipe C, print tipe hasil. Maka setelah ini akan kita runningkan dan kita lihat apakah ini berhasil atau tidak. Maka hasilnya adalah 4,96. Artinya ketika ada tanda kurung di sini, bahwasanya harus di dalam tanda kurung yang dieksekusi terlebih dahulu. Maka ketika kita membuat metode rumus matematika, huruf pun berpengaruh, pangkat juga berpengaruh, jadi harus berhati-hati dalam membuat perhitungan matematika, bisa berbeda hasil. Baiklah, selanjutnya praktek tipe data kompleks. Ini dia, bilangan kompleks. Nah, ini adalah bilangan imajiner. Jadi, tinggal Anda buat A-nya diganti menjadi 11 imajiner, B-nya 22 imajiner, C-nya variabel A dikurang variabel B. Maka tampilkanlah hasil memanggil nilai variabel C. Kemudian tipenya A, B, C, dan tipenya ini hanya membuktikan benar nggak bilangan ini kompleks. Itu aja. Maka akan kita runningkan apakah benar ini kompleks atau tidak. Ya, benar, ini kompleks. Oke. Akan muncul bilangan kompleks seperti ini. Mungkin saya kira Anda sudah paham mengenai praktek tipe bilangan kompleks. Sekian dari praktek tipe bilangan kompleks. Baiklah, terakhir praktek tipe data boolean. Tipe data ini membedakannya true or false atau operator perbandingan benar atau salah. Contohnya, variabel A sama dengan min 5 lebih besar dari 5, variabel B sama dengan min 5 lebih kecil dari 5, variabel C sama dengan min 5 lebih besar sama dengan 5, variabel D sama dengan min 5 lebih kecil dari 5, sampai dengan seterusnya. Hingga mengakses variabel print A, print B, print C, print D, sampai dengan print I. Kita akan melihat hasilnya dengan cara kita runningkan. Baiklah, di sini sudah terlihat setelah dirunningkan bahwasanya variabel A sama dengan min 5 lebih besar dari 5, false. Variabel B sama dengan min 5 lebih kecil dari 5, true. Variabel C sama dengan min 5 lebih besar sama dengan 5, false. Variabel D sama dengan min 5 lebih besar dari 5, true. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.